Selamat pagi kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Widya Saininta Baruginting dengan NPM 2306232923. Di sini saya akan membawa materi di pertemuan 2, 3, 4, dan 6 mengenai pengertian pajak, fungsi-fungsi pajak, penggolongan pajak, asas-asas pemungutan pajak, dan pembagian hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Pertama-tama, pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara secara paksa tanpa imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum masyarakat tersebut. Dan fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi pemerintah yang terbagi atas alokasi yang artinya penempatan, lalu ada distribusi yang merupakan tujuan dari pajak itu kemana, dan stabilisasi yaitu untuk menstabilkan, regulasi yaitu peraturan, dan semuanya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua ada fungsi pajak yang ada secara paradigma klasik untuk pembangunan secara umum yang bersifat memaksa, lalu ada paradigma kontemporer yaitu untuk kesejahteraan rakyat secara sukarela, dan terbagi dua, ada budgeter dan reguleran. Budgeter itu anggaran, yaitu sumber penerimaan negara yang aman, murah, berkelanjutan. Dan fungsi reguleran itu yaitu mengatur, yaitu sebagai instrumen keadilan dan pemerataan. Lalu instrumen kebijakan pembangunan, instrumen ketenagakerjaan, lalu ada instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu penggolongan pajak itu terbagi atas 3. Yang pertama ada pihak yang menanggung. Pihak yang menanggung ini juga terbagi atas 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa dibayar sendiri dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Lalu pajak secara tidak langsung itu tidak dapat dialihkan ke orang lain, yang artinya harus dibayar secara pribadi. Lalu yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini terbagi juga atas 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Kalau pajak objektif ini yang dilihat itu keadaan objek pajaknya. Dan yang ketiga itu berdasarkan pihak yang memungut. Yang pertama ada pajak pusat, ini termasuk ke bea materai, pajak pertambahan nilai atau PPh. Lalu yang kedua ada pajak daerah, ini termasuk provinsi, kabupaten atau kota. Lalu materi selanjutnya itu ada azas-azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak ini merupakan pedoman atau dasar dalam pemungutan pajak, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Ada satu dan terbagi atas 4. Yang pertama ada equality, yang artinya beban pajak ini seimbang dengan kemampuan wajib pajak. Dan yang kedua ada certainty, yang artinya pajak harus jelas pengenaannya. Lalu yang ketiga ada convenience, yang artinya dipungut pada saat yang tepat. Lalu yang terakhir ada efisiensi, yang artinya biaya pemungutan pajak harus ekonomis. Dan semakin besar beban pajak, semakin kecil pajaknya. Lalu azas lainnya, yang pertama ada berdasarkan azas domisili, yaitu berdasarkan tempat tinggal dari wajib pajaknya. Yang kedua ada azas sumber, berdasarkan sumber penghasilannya di mana. Lalu yang ketiga ada azas kebangsaan, yang merupakan wajib pajaknya berkebangsaan apa dan di mana gitu.
Lalu materi selanjutnya yaitu hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Yurisdiksi itu artinya yang berwenang atau yang berhak memajaki. Pembagian dari hukum pajak ini terbagi atas dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Sebelum itu, pengertian hukum pajak ini adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak dalam rangka pengelolaan pajak sehingga masuk ke kas negara. Yang pertama ada hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan hukum pajak yang memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan hapusnya utang pajak dan sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua ada hukum pajak formil, adalah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak menjadi suatu kenyataan atau realisasi, termasuk tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak untuk pengadaan monitoring atau evaluasi. Yurisdiksi pemajakan itu ada 3. Yang pertama ada azas status yang artinya berdomisili di mana. Yang kedua ada azas sumber yang artinya berdasarkan sumber penghasilannya ada di mana. Dan yang terakhir ada berdasarkan azas teritorial yang artinya berdasarkan wilayahnya berada di mana gitu. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih banyak.